Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu tentang identifikasi dan mitigasi bencana gunung. Tugas ini dilakukan atau dikerjakan untuk memenuhi mata kuliah eksplorasi sistem. Baik, langsung saja. Di lereng Gunung Gamkonora, Desa Gamsungi perlahan mencekam. Pak Deviatan, seorang petani tua, pertama kali menyadari sesuatu yang tidak beres. Suara gemuruh samar terdengar dari dalam gunung, memecah keinginan pagi. Warga mulai gelisah ketika pola aliran air tanah berubah drastis. Sungai yang biasanya jernih kini mengalir dengan warna keruh dan debitnya tidak normal. Di sekitar lereng tanah mulai bergerak perlahan, menandakan bahaya yang mengintai. Selain itu terlihat endapan material vulkanik terakumulasi di sekitar sungai. Kemudian di sini muncul pertanyaan, apakah Desa Gamsungi sedang menghadapi ancaman bencana lahar dingin? Bencana lahar dingin di sini dengan kode B3. Kemudian di sini terdapat beberapa aturan pakar, di mana terdapat ID, gejala, dan jenis bencana. Pada ID R1, di mana gejalanya jika G2, G6, G8, G11, G14, G17 itu muncul secara bersamaan, maka jenis bencananya yaitu adalah B1 alias letusan gunung berapi. Kemudian yang kedua, jika G1, G5, G10, G12, G15, dan G19 muncul secara bersamaan, maka jenis bencana yang teridentifikasi adalah B2 alias longsor gunung. Kemudian yang ketiga adalah jika G4, G9, G10, G13, G16, dan G20 muncul secara bersamaan, maka jenis bencana yang teridentifikasi adalah B3 alias lahar dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah jika G2, G7, G8, G18, G21, dan G23 muncul, maka jenis bencananya yang teridentifikasi adalah B4 atau lahar panas. Kemudian yang kelima, jika G1, G3, G7, G12, G22, dan G24 muncul secara bersamaan, maka jenis bencananya adalah B5 alias gempa vulkanik. Selanjutnya di sini terdapat kode-kode, kemudian deskripsi gejala, kemudian terkumpulnya material vulkanik di sungai atau lembah. Di sini pada kode G1, deskripsi gejalanya adalah getaran tanah terdeteksi. Kemudian G2, peningkatan suhu di sekitar kawah. Yang ketiga, bunyi gemuruh dari dalam gunung. G4, hujan lebat di sekitar gunung. G5, retakan tanah terlihat. G6, peningkatan gas belerang. G7, formasi permukaan gunung. Yang ke-8, hembusan awan panas. Yang ke-9, aliran air yang keruh. G10, pergerakan material tanah. G11, peningkatan aktivitas seismik. G12, perubahan bentuk lereng gunung. G13, di sini terkumpulnya material vulkanik di sungai atau lembah. Kemudian ke-14, letusan freatik kecil. G15, vegetasi yang rusak di lereng gunung. G16, aliran debit terlihat. G17, munculnya kawah baru. Kemudian G18, suhu air meningkat drastis. G19, material tanah yang tidak stabil. G20, endapan material vulkanik terakumulasi. G21, aliran piroklastik terdeteksi. G22, tremor vulkanik terekam. G23, lontaran material pijar. G24, rekahan baru pada tubuh gunung. Kemudian di sini terdapat ID dan jenis bencana yang terdeteksi, yang dimana B1, B2, B3, B4, dan B5. Yang dimana B1 letusan gunung berapi, B2 longsor gunung, kemudian B3 lahar dingin, B4 lahar panas, B5 gempa vulkanik. Di sini tabel tersebut merupakan jenis bencana dari deskripsi gejala yang nanti akan muncul. Kemudian di sini berdasarkan tabel gejala-gejala yang dialami adalah G4, G9, G10, G13, G16, dan G20. Berdasarkan tabel gejala-gejala yang dialami adalah sebagai berikut yang telah dijelaskan, maka jenis bencana yang muncul adalah seperti aturan pakar tadi, yaitu lahar dingin alias B3.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Haidar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh eh, anggota kelompok saya. Oke, langsung saja. Nah, setelah ini kita menghitung rumus probabilitas relatifnya, yang dimana eh, rumusnya itu adalah jumlah gejala dan gangguan pada tabel keputusan dibagi dengan jumlah total gejala dan gangguan pada tabel keputusan dikali dengan 100%. Nah, yang dimana lahar dingin itu menjadi kandidat utama, uh, apa ya, menjadi menjadi jenis bencana yang paling memungkinkan untuk terjadi. Nah, dikarenakan di sini ada enam gejala dan ada 4 diantaranya itu masuk pada uh, uh, masuk pada bagian yang ciri-ciri akan terjadi bencana tersebut. Nah, setelahnya itu semua itu memiliki probabilitas 0% dan uh, untuk R2 itu untuk longsor gunung itu ada salah satu yang benar dan memiliki probabilitas 16%. Nah, dari hipotesis B3 lahar dingin yang uh, pada slide kedua ini, apakah Desa Gamsungi sedang menghadapi ancaman bencana lahar dingin? Nah, jawabannya adalah ya, karena didiagnosis paling akurat karena memiliki 4 dari 6 gejala yang terbukti di lapangan. Maka sistem pakar menyimpulkan bahwa Desa Gamsungi menghadapi ancaman lahar dingin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.